penasaran dengan tenun gayo. Kemana sih tenun gayo? Karena tenun gayo itu sudah sangat asing bagi saya. Yang saya tahunya tenun itu adanya di daerah lain seperti NTT ataupun Sumatera Utara ya. Tenun di Gayo itu sudah ada sejak 1.500 tahun yang lalu dan kemudian hilang kira-kira ketika masa pendudukan Jepang. Saya pikir waktu itu kalau lihat si Ana dengan si Fikar ini waktu datang ke rumah ini, mereka datang itu ini orang-orang gila ini nih saya bilang. Saya sendiri bingung sebetulnya Opuh Kyo ini apa. Terus kemudian apa hubungannya dengan kain gitu. Apa ini motifnya, apa ini bentuknya, itu saya juga bingung waktu itu. Terus enggak, ini kain tenun bang, kain tenun. Dan memang ada rupanya kain tenun di Gayo itu. Tanah Gayo yang terhampar dari Bener Meriah hingga ke Aceh Tenggara kaya akan seni dan budaya tradisi yang terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Namun tidak demikian halnya dengan seni rupa terapan seperti tenun yang telah lama hilang. Banyak yang mempertanyakan apa itu arti Opuh Kyo. Nah, saya mengambil tulisan dari Amandio tentang Opuh Kyo. Ternyata Opuh Kyo itu adalah bagian dari hasil tenun di Gayo. Opuh Kyo merupakan salah satu adat, prosesi adat di Gayo. Jadi pada zaman dulu Opuh Kyo itu dijadikan sebagai prosesi adat. Kalau menikah itu orang tua wajib memberi ke mempelai laki-laki itu Opuh Kyo. Setelah saya mempelajari Opuh Kyo, kemudian saya penasaran dengan tenun gayo. Kemana sih tenun gayo? Karena tenun gayo itu sudah sangat asing bagi saya. Yang saya tahunya tenun itu adanya di daerah lain seperti NTT ataupun Sumatera Utara ya. Tenun gayo itu diperkirakan sudah punah sejak masa pendudukan Jepang. Menurut Ibu Siti Rafia, penenun Gayo terakhir, ketika Jepang masuk, masyarakat Gayo yang punya berbagai macam barang-barang berharga, mereka menyembunyikannya di dalam berawang atau dalam bahasa Indonesianya rawa-rawa. Mereka memperkirakan bahwa ketika itu Jepang masuk ke Gayo itu tidak terlalu lama. Tapi ternyata setelah Jepang meninggalkan Gayo, berbagai macam peralatan tenun yang ada di Gayo itu sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah ada yang busuk, patah dan segala macam. Selain itu, di Gayo juga karena ada berbagai macam konflik pada masa itu, sering terjadi pembakaran rumah, pembakaran pemukiman dan segala macam. Itu juga yang menjadi pemicu dari hilangnya tenun di Gayo. Pada masa pendudukan Jepang di Tanah Gayo, tradisi menenun yang menghasilkan kain tenun Opuh Kyo hilang tanpa ada generasi yang bisa meneruskan. Sehingga pasca pendudukan Jepang di Tanah Gayo, banyak kain-kain dari luar yang dibawa oleh penjajahan Jepang yang diminati oleh masyarakat setempat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menenun untuk menghasilkan kain yang membutuhkan waktu yang lama. Di masa inilah masyarakat Gayo mencari identitas akan pakaian kebesaran masyarakat Gayo untuk acara budaya dengan mengkreasikan motif-motif kerawang, tidak lagi menggunakan mesin tenun, tapi lebih memanfaatkan teknologi dengan menggunakan mesin jahit dengan cara dibordir.
sehingga banyak memunculkan pengrajin-pengrajin dan desainer dengan menggunakan motif kerawang yang berhasil dengan menggunakan teknik bordiran ini. Usaha Galeria dimulai dari tahun 2016. Berawal kecintaan saya kepada kerawang gayo, awalnya saya membuat desain yang hanya saya pakai sendiri. Alhamdulillah ketika saya kenakan, banyak teman-teman yang tertarik dengan baju yang saya kenakan. Dari sini saya berpikir, kenapa saya tidak membuka usaha yang selain bisa menambah pendapatan keluarga, tapi juga saya bisa membantu merekrut tenaga kerja untuk anak-anak muda di sekitaran tempat saya tinggal. Nah, dari sini saya pun memulai usaha ini. Alhamdulillah dari sejak 2016 dengan 8 orang pegawai, kami sudah menghasilkan 2.000 lebih karya dengan motif-motif kerawang gayo. Di sini saya memodifikasi kerawang gayo tidak hanya untuk acara-acara formal. Biasanya kerawang gayo dipakai untuk acara-acara adat atau acara-acara pernikahan. Di sini saya membuat kerawang, bordiran kerawang dengan warna-warna keluar dari warna kerawang gayo, warna asli. Dan ternyata desain saya ini banyak peminatnya, mulai dari tidak hanya dari Aceh, sekarang alhamdulillah sudah keluar Pulau Jawa. Nah, di sini saya ingin mengangkat bagaimana kerawang gayo bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya orang gayo saja yang bisa memakai, tetapi orang luar pun bisa mengenakan kerawang gayo. Kreasi-kreasi pola dan motif bordiran kerawang yang diaplikasikan dalam bentuk gaun, tas, serta dompet ternyata banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat hingga ke mancanegara. Sehingga kain tenun upuh kio jadi menghilang dan dilupakan. Di dalam proses pencarian tenun gayo itu, setelah data semuanya lengkap, literaturnya tenun gayo itu lengkap, kita mulai mencari saksi mata. Kemudian kita dapat informasi bahwa ada saksi mata. Awalnya sih dapat informasi itu cuma tentang di daerah Serule itu ada nenek namanya Anan Rawi. Kita berangkat ke sana, perjalanan yang kita tempuh pulang pergi sekitar 4 jam. Sampai di sana ternyata Anan Rawi sangat memahami akan tenun, walaupun dia bukan penenun gayo, tapi dia adalah saksi mata untuk tenun, menceritakan tentang apa itu upuh kio, apa itu bagaimana zaman dulu orang menenun. Dan di situ dia menyebutkan bahwa daerah gayo itu penghasil benang. Jadi prosesnya itu dulu benang yang ada di gayo dibawa ke Belang Kejeren, di Belang Kejeren benang itu diwarnain. Setelah diwarna dikembalikan lagi ke gayo, karena di Belang Kejeren itu terkenal dengan pewarna merah. Warna merah di Belang Kejeren, kemudian dibawa ke Takengon. Nah, itulah proses untuk awal saya mengangkat tenun gayo. Tenun. Tenun gerari. Nenek tengah pernah ke tenun? Nggih. Ina kono ya. Tidak di mami orang wae. Kayu tenun ke zaman sekarang kero. Opo hules hari tenunna juga. Bene tenun. Oh, bayan hari tenun. Oh. Kapas. Kapas saya siswan. Bang nempos. Zaman. Iume, ada iume pe. Nggih hempus segi Batang kayu kul. lagu kami sebelum pusing. Lalu batang kapas. Berarti batang kapas kucak. Anak kucak anak kul. Kita kan ya. Di mulut itu tembak. Oh ya, ini tepat. Ini gue. Hari gue kan macam tenun. Iko upuh kio aku ne bentuki. Untuk ketika kukuyo hitam. Ke kapas ke putih. Hari singa hitam mah. Kata hitam itu. Oh, hitam itu. Urung sana itu.
Aku pintu sumur di kami. Hanam nek Tempat pintu sumur. ke Sume. Bobo goya dormi. Saraya jangan sedekek tapi bersawah sadek. Greges Kupang. Oh, di Kupang sedekek. Oh, Kupang seketet. Saya kembali di Pak Mujirah. Mujirah di Pak Mujirah kebetulan buat. Oh. Aku belum pernah dimakan minum kuangan buat. Oh, nenun zaman kene. Jadi begitu zaman Jepang, geureun nih betenun. Kita ngaruh. Ngaraupuh mah Jepang neuk ya. Itu menjual di Tangko. Kemudian jualnya sekeser. Sarasena. Orang ngeruang pukul. Dia bisa. Hanya kena kasih 50. Tengah udahan nek. Nek umah. Setelah mendapat informasi dari cerita nenek Anandrawe, meyakinkan bahwa Gayo pernah memiliki kain tenun yang menjadi kebanggaan pada zamannya. Bahkan dianggap sakral di setiap acara adat Gayo yang disebut tenun upuh kio. Untuk menghidupkan kembali tenun upuh kio yang sudah dianggap punah ini, Ana Kobat yang menjadi ketua dalam ekspedisi ini mencoba menelusuri alat tenun yang digunakan oleh masyarakat Gayo pada zaman dahulu. Minimal mendekati ciri khas dari tenun upuh kio untuk direkonstruksi ulang. Karena bagaimanapun, kreasi tenun merupakan tradisi purba yang menjadi kebanggaan setiap suku yang ada di Nusantara, yang pada saat sekarang ini menjadi sumber ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual yang tinggi. Saya sendiri bingung sebetulnya opuh kio ini apa sebetulnya opuh kio. Karena yang saya tahu itu opuh kio itu kan nggak ada apa ya ini opuh kio. Opuh ya, yang saya tahu kio itu adalah nama serangga yang menggigit ya seperti rayap lah itu yang memakan tiang-tiang penyangkulan yang untuk menangkap ikan di pinggiran danau. Terus kemudian apa hubungannya dengan kain gitu? Apa ini motifnya? Apa ini bentuknya? Itu saya juga bingung waktu itu. Terus enggak, ini kain tenun bang, kain tenun. Dan memang ada rupanya kain tenun di Gayo itu. Ada bang. Saya sudah baca bukunya. Saya sudah baca buku-bukunya dari Belanda, berapa referensi dia bilang dari referensi dari Belanda bahwa Takengon itu punya kain tenun yang namanya opuh kio. Ya opuh kio. Wah, saya pikir ini sesuatu yang tidak mungkin ini kan, ini sesuatu yang sudah terkubur, sudah bersemayam lama, kemudian mau diangkat kembali. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, saya bilang. Oh ya sudahlah, saya bilang. Memang kamu punya referensi lain, tapi kita kan sudah tidak punya alat-alat lagi. Kita sudah tidak punya benda-benda yang untuk menenun itu. Ya tapi ada bang. Tapi yang mananya adanya yang mana, saya bilang. Itu sudah nggak mungkin lagi. Nah, terus oke, saya gitu. Sekarang abang yang urusan konstruksi alatnya. Abang yang harus, ya kemana mau saya cari anak. Saya juga nggak ngerti alat ini ada atau tidak gitu. Di Medan ada bang, di ini ada. Jadi kita harus berangkat. Oke, berangkat. Berangkat ke sana saya sendiri betul-betul blank, nggak tahu apa-apa mengenai alat tenun ini. Terus katanya ada namanya gedokan, ada namanya ini segala macam. Rupanya di Gayo juga ada. Ada dilihat dari referensi buku-buku Belanda itu. Nah, terus akhirnya pergilah ke Brastagi, dari Brastagi terus ke Kabanjahi. Di Kabanjahi itu kami menemukan bahwa benar ada gedokan itu. Berdasarkan berbagai literasi dari tulisan zaman Belanda oleh Martin Tonnet dan Johan Ernst Jasper, bagaimana konstruksi alat tenun tradisi yang biasa dikenal dengan nama gedokan. Maka Aman Ega mencoba merekonstruksi ulang alat tenun gedokan dan memperlihatkannya kepada Ibu Siti Rafiah sebagai penenun terakhir pada masa pendudukan Jepang.
dari literatur yang kita baca bahwa alat ataupun cara menenun itu yang hampir 90% sama itu yaitu dengan daerah Karu, yaitu pasnya di Kabanjahe. Di dalam literaturnya juga di situ menyebutkan nama-nama alat itu hampir sama, nama-nama alat gedokan yang ada di Kabanjahe dan Takengon hampir sama. Namanya fungsi dari alat-alat itu sama, hanya sedikit perbedaan nama. Dalam prosesnya, alat tenun gedokan membutuhkan waktu yang lama dalam menghasilkan satu helai kain tenun. Berbeda pada saat menggunakan mesin tenun ATBM. Satu helai kain dapat dikerjakan 1 hingga 3 hari. Oleh karena itu, dalam usaha mengangkat kembali tenun gayo yang telah lama hilang, Aman Ega yang dalam tim ditugaskan untuk rekonstruksi untuk lebih fokus kepada rekonstruksi alat tenun bukan mesin, yang nantinya akan diperkenalkan kepada publik setelah alat tenun ini selesai rekonstruksi dan berfungsi dengan baik. Proses pembuatan alat tenun ATBM atau dikenal juga dengan TIB, Textile Incrafting Bandung, Aman Ega banyak mengalami kendala. Salah satunya adalah pemilihan kayu yang akan digunakan. Wah, akhirnya beberapa hari belum juga dapat kayunya. Karena yang satu itu juga kayu, kalau kayu jangan kayu sembarangan, harus kayu yang bagus. Ya kalau kayu yang bagus mahal kek katanya, apalagi merbo. Ya jadi gimana ini? Ada kayu kek. Nah, jadi ada kayu, kebetulan ada kayu dapat setui, apa nama setui sama cengai, itulah yang kami buat menjadi konstruksinya. Dan ada permasalahan yang paling saya pikir yang paling rumit itu matagon. Matagon itu tempat untuk benang itu, untuk apa ya, dari bom ke matagon, terus matagon baru ke tempat itu membuat tenun itu. Ini gimana ini cara? Itu harus dipasang lagi dalam satu, ada di kotak berapa kali berapa, itu harus disusun satu sampai itu nggak boleh salah nyusunnya, ada yang terbalik, ada yang bolak-balik gitu. Kalau terbalik nanti benangnya nanti waktu kita menenun itu nggak jadi putus-putus. Itu aja ribetnya bukan main. Setelah melalui proses yang panjang dan rumit, akhirnya membuahkan hasil dengan terwujudnya alat tenun ATBM yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Mimpi Anak Kobat bersama timnya yang ingin membangkitkan kembali tradisi tenun upuh kyogayo yang punah kini sudah di depan mata. Kenapa kita membuat prosesnya ke menenun gayo itu dengan ATBM? Kita tujuannya mengangkat tenun itu berkembang menjadi sumber ekonomi masyarakat yang ada di gayo. Kalau yang ATBM, prosesnya satu kain itu bisa hanya 1 atau 2 hari. Tapi kalau yang gedokan itu prosesnya bisa sekitar 7 sampai 12 hari satu kain. Jadi untuk pemutaran untuk sumber ekonomi sangat lama. Jadi kita mengambilnya pada saat proses latihan itu di alat ATBM. Untuk menjaga tradisi tenun yang sudah diwujudkan ini, berbagai pelatihan terus diberikan kepada pengrajin tenun yang kebanyakan berlatar belakang penjahit bordir kerawang gayo agar dapat lestari. Dan ini sudah dibuktikan dengan salah seorang pengrajin tenun yang sering dipanggil Ina. Saya ditawarkan dari tim Upuh Kyo untuk pelatihan tenun di Kabanjahe, dan sekarang saya sudah mulai bertenun untuk membuat kain Upuh Kyo dan kain gayo dengan cara ditenun. Mungkin saya berharap dengan saya bisa bertenun ini kain adat
Upuh-Kyo ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi, lebih dikenal lagi oleh generasi Gayo. Dan saya berharap ada orang seperti saya lagi berikutnya untuk bisa belajar tenun Gayo. Saya pikir waktu itu kalau lihat si Ana dengan si Fikar ini waktu datang ke rumah ini, mereka datang itu ini orang-orang gila ini nih, saya bilang. Ya tapi akhirnya dengan niat yang bagus, ya dengan niat ya ikhlas, tertib, dengan perilaku yang beradab gitu. Selesai akhirnya kain tenun ini, dan kita benar-benar merasa sangat senang lah, bangga bahwa Gayo itu juga punya tenun. Dan saya kalau dibilang ada andil di sini ya hanya sebatas kecil itu pekerjaan, sementara yang lain masih banyak yang harus kita kerjakan tentang budaya kita, baik budaya Gayo, budaya Aceh, budaya nasional itu masih menjadi kerjaan kita gitu. Dari penelitian yang kami lakukan, kami berharap apa yang sudah kami temukan dan sudah dibukukan dalam buku Upuh-Kyo, mudah-mudahan ada yang mencetak dan disebarkan sehingga itu menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi baik dunia akademisi maupun untuk kebutuhan lain. Harapan saya untuk tenun Gayo, kedepannya benar-benar tenun Gayo itu kembali seperti zaman dahulu menjadi sumber ekonomi masyarakat di Gayo. Karena di Gayo itu tenun sutra dulunya ada di daerah Toa atau Pegasing sampai ke Isak, itu daerah penghasil sutra yang ditenun. Jadi harapan saya ke depannya Gayo itu dikenal di luar itu sebagai penghasil tenun. Setelah terwujudnya alat tenun ini, diharapkan kain tenun Upuh-Kyo dapat kembali dikenal sebagai bagian dari tradisi Gayo. Dan diharapkan juga generasi muda Gayo dapat meneruskan perjuangan membangkitkan tradisi dan memperkenalkan kembali Upuh-Kyo ini sebagai bagian dari karya budaya orang Gayo. Dan motif-motif kerawang yang ada saat ini yang sudah dikenal dalam bentuk bordiran diharapkan juga bisa menghiasi pola tenun Upuh-Kyo sehingga kain tenun Upuh-Kyo bisa diminati oleh generasi sekarang sebagaimana kreasi bordiran kerawang Gayo yang sudah ada saat ini. Dan melengkapi identitas tanah Gayo sebagai tanah seni yang menjaga budaya tradisi.